Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Tablik Digital Institut Tablik Muhammadiyah, kami hadir kembali bersama Anda di acaranya podcast Dakwah Budaya, Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah bekerja sama dengan Pimpinan Pusat Majelis Tablik Muhammadiyah. Kita bersama selama 1 jam ke depan, dan saat ini sore hari ini sudah hadir narasumber yang akan berbagi, yang akan memberikan banyak wawasan baru ya, dengan sesuai dengan tema di kesempatan sore hari ini. Sore hari ini kita akan ngobrol ya berkenaan dengan heritage dan pengembangan wisata budaya Islam. Yang kita tahu yang namanya wisata saat ini semua orang tuh bisa mengakses, semua orang itu bisa melakukannya. Kalau zaman dulu kayaknya namanya wisata, piknik itu hanya milik orang-orang yang punya uang lebih gitu ya. Kalau yang ya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi baru, kalau yang belum tuh kayaknya piknik tuh nomor sekian gitu. Apalagi dengan adanya informasi dari manapun, media sosial dan sebagainya, orang-orang kayaknya pengennya piknik gitu. Siapapun itu pasti akan meluangkan waktunya menyisihkan dana gitu untuk berpiknik ria. Nah, kita nih ngobrolnya bukan hanya pikniknya, tapi ada heritage, ada kalau heritage itu tuh warisan budaya begitu ya. Nah, ini bisa dikaitkan dengan pengembangan wisata budaya Islam. Sudah dihadirkan di kesempatan sore hari ini narasumber yaitu Bapak Riswinarno SSMM. Beliau adalah salah satu pengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dan secara struktural juga pejabat ya. Sekarang jadi dekan ya Pak? Enggak. Oh belum. Kaprodi ya? Oh Sekprodi. Kaprodi ya. Di jurusan apa? Di jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam. Sejarah Kebudayaan Islam. SKI. SKI. Nah, tepat sekali nih sore hari ini ngobrol, kami juga akan mengajak semua teman-teman, ibu, bapak yang hadir di sini join di Zoom meeting dan juga menyaksikan lewat live YouTube ya. Oke, kita live YouTube juga nih Pak Riz, ya live YouTube dan di channelnya Majelis Tablik Muhammadiyah, dan juga kita live di akun Facebook. Ya, jadi teman-teman yang sudah bergabung, Bapak Ibu yang sudah bergabung di Facebook ataupun YouTube, kami haturkan selamat sore dan terima kasih sudah bergabung. Ya, untuk yang di Zoom meeting juga selamat sore dan selamat bergabung. Oke, kita tadi agak terlambat, mohon maaf kepada semua teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting, yang sudah menunggu, yang sudah nongkrongin gitu ya, duduk manis gitu ya, sudah bersabar menunggu kami. Ya namanya teknologi kadang memudahkan, kadang juga selalu ada ya sedikit gitu ya menjadi hambatan. Pak Riswinarno, Pak Riz ya saya manggilnya ya, Pak Riz, heritage dan pengembangan wisata budaya Islam. Tadi kan saya mention ya, bahkan sekarang tuh pariwisata tuh dijual gitu oleh pemerintah gitu ya, dan menjadi daya tarik. Tidak hanya warisan budaya, juga beberapa wisata itu dibentuk, dibangun, dibuat gitu. Nah ini ada kenapa heritage ini bisa dikaitkan dengan pengembangan wisata budaya Islam gitu. Silahkan. Oke, ya terima kasih. Selamat sore para persawan, para ini yang gabung semua di sini ya, banyak kanal. Jadi kenapa kok heritage dikembangkan? Dan ya ini sebenarnya kalau saya lihat itu kalau kaitannya dengan pemerintah daerah berkaitan dengan PAD ya, itu salah satunya gitu ya. Nggak jauh-jauh dari situ gitu ya. Karena ketika kemudian sebuah heritage, sebuah objek bangunan ya kemudian bisa dikemas menjadi objek tujuan wisata gitu ya, atau bahasanya tadi dijual gitu kan. Akhirnya kan kemudian dampaknya itu seperti kereta gitu ya. Jadi logonya itu sudah jadi, nanti gerbongnya ngikuti semua gitu kan. Yang jualan ya kan, yang travelnya, akomodasinya. Itulah jadi kenapa kok kemudian heritage itu bisa dikembangkan, bahkan kemudian tadi katanya dijual gitu ya. Nah,
gitu mungkin yang alasan awalnya gitu. Alasan awalnya. Iya. Nah, sebenarnya kan ini menjadi salah satu kesempatan untuk dakwah budaya juga Iya. gitu ya. Kalau saya lihat ya, ada beberapa warisan budaya Islam ini juga menjadi satu, bisa selain wisata itu ada perjalanan spiritual. Iya. Jangankan ke warisan budaya ya, Iya, kita iya. pergi ke gunung aja katanya buat tafakur Oh iya, betul. gitu. Nah, mungkin Pak Riz, bukan mungkin ya, Pak Riz nih bisa menjelaskan kepada teman-teman yang sudah bergabung di live YouTube, Facebook ataupun Zoom meeting, mengkaji nih apa saja yang perlu diperhatikan. Jangan-jangan gitu kan kita harus ada di koridor, jangan-jangan nanti ada beberapa hal yang bisa membuat akidah kita goyah misalnya gitu ya. Atau paket wisata budaya Islam itu yang seperti apa yang bisa mengasah hati gitu ya, mengasah pikiran sehingga kita benar-benar bisa mendekatkan diri kepada Yang Maha gitu. Ya, sebenarnya pertanyaannya berat, tetapi sebenarnya Berat. saya ini menjawabnya ringan saja. Oh Karena iya, kan memang harus diperingan. Iya, kaitannya kan berkaitan dengan apa ya, estetika, dengan leisure, ya, hiburan gitu ya. Iya, hiburan. Jadi hiburan itu pun juga tidak selalu harusnya mendekatinya, memahaminya, menggunakannya dengan jalur yang enteng-enteng gitu ya. Iya, iya. Nah, Namanya tapi- juga iya mau piknik Nah, ya, iya, bukan mau makanya, mikir gitu. Libu tiba gitu kan. Nah, jadi bagaimana itu agar kita istilahnya tadi bisa tidak terjebak ke arah yang tadi. Ya ini tadi kita harus memahami betul gitu. Sebenarnya berangkatnya dari si pemilik objek dulu. Kalau pengunjung mah mereka ngikut aja gitu kan. Tetapi pemilik dari objek wisata, pemilik dari heritage itulah yang kemudian harus mengemas, menggali, memanage gitu bahasanya lebih ke sana agar objek tadi itu bisa sebenarnya tidak dibatasi. Kalau Islami enggak juga sih sebenarnya. Tapi bisa dimanfaatkan, bisa menjadi objek kunjungan wisata oleh semua pihak, semua kalangan gitu ya. Nah, cuma kita kan koridornya sekarang kan bicara tentang Islami gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa juga berangkat dari beberapa aspek, baik dari objeknya itu sendiri gitu kan. Kalau objeknya itu tentunya kalau yang Islami ya ada Islam, ada Islami. Objek Islam ya jelas bangunan-bangunan heritage yang itu merupakan bukti peradaban Islam itu sendiri gitu ya. Ketika satu masyarakat negara Islam ya kemudian membuat masjid apalagi itu kan jelas ya simbol-simbol yang kaitannya dengan Islam gitu kan. Kemudian juga istana mungkin gitu ya, kotanya pun juga kota Islam itu mestinya akan berbeda cerminannya dengan kota-kota yang dibangun dengan latar belakang ideologi yang berbeda gitu kan. Ya, kita kasih satu contoh yang paling gampang ya kota Yogyakarta itu gitu ya. Karena kan latar belakang ideologisnya Islam, ya ini tadi, tapi dipadukan dengan kejawaan gitu kan. Esensi dari kehidupan ini gitu ya. Hakikat hidup itu apa? Itulah yang kemudian dipakai sebagai roh dari Mangkubumi gitu ya, membangun kota Yogyakarta. Esensi kehidupan kita itu berasal dari mana dan akan menuju kemana. Ini berat juga esensinya gitu yang disampaikan Pak Riz ya. Sangkan paraning dumadi kan kota Yogyakarta itu ya, jadi kosmologis maupun filosofis gitu ya. Jadi kita dari mana kita nggak tahu, dari laut selatan itu kan simbol masa lalu ya. Kemudian sampai kita dititahkan, dikodratkan lahir di muka bumi ini, sebenarnya perjalanan tadi hidup manusia di muka bumi ini. Sejak bahkan kalau alun-alun selatan itu sejak masih di dalam esensi laki perempuan ketemu menjadi benih, lahir, kemudian menjadi khalifatullah, menjadi pemimpin di dunia. Dia harus habluminallah habluminanas gitu kan, ada alun-alun, ringin dua, masjid gitu kan. Kemana tujuan hidup yang kita nggak tahu juga, paraning dumadi, asal kita akan menuju kemana lagi dan harus ada pedomannya tuh. Maaf saya potong nih Pak Riz, karena saya juga baru tahu ya ternyata filosofinya seperti itu. Orang kan datang ke Jogja hanya mengetahui ini alun-alun kidul loh, ini alun-alun selatan loh. Kalau di alun-alun kidul itu ada ringin yang nanti bisa main-main gitu, ditutup matanya sih. Ternyata banyak sekali ya ada di situ pertemuan
laki dan perempuan itu yang, gitu. Ya kemudian dipotong-potong, dikanibal. Tapi edukasinya nggak ada. Kalau wisata tuh hanya sebagai wisata aja nih. Ada nggak masukan nih untuk para pengelola wisata gitu, sehingga itu bisa tersampaikan edukasi itu? Saya kira kok bisa kita tarik apa sih esensi hakikat kita naik haji dan umroh. Di sana kan ada Jabal Rahmah juga, pertemuan Adam dan Hawa ya. Kan? Kalau kita hanya memotong-motong apa yang kita lihat, apa yang kita kunjungi saja, kita nggak akan dapat esensi makna dari haji dan umroh itu tadi. Ya, kita hanya akan lihat berkunjung ke Mekah, Ka'bah kayak gitu, muter. Iya. Nah, maka ini tadi, jadi kita harus paham juga, ya kan. Jadi hakikat dari kita haji apa, kemudian tawaf apa, ya, sa'i apa. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita lihat, ya itu menjadi melekat, menyatu karena kita paham dari apa yang kita lakukan gitu kan. Baik itu pengalaman ideologis, pengalaman filosofis mungkin gitu kan. Ya, sehingga ya ini tadi lagi-lagi orientasinya adalah pada ke pengagungan, pendekatan diri kita pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik. Oke. Pak Riz, kalau bicara tentang heritage itu kan warisan budaya. Warisan budaya itu banyak ya. Betul. Tidak hanya benda, tempat, gedung, bangunan. Nah, ini sebenarnya bukan tanggung jawab pemerintah saja ya, karena ada banyak juga bangunan-bangunan yang milik pribadi akhirnya juga dilindungi oleh pemerintah. Nah, biar warisan budaya ini biar kita bisa maknai seperti yang sebenarnya ini ada filosofinya, ada kosmisnya gitu ya, benar ya. Bisa menjadi masukan juga nih, karena kan kalau Pak Riz sebagai dosen gitu, siapa tahu di antara Bapak Ibu yang sekarang hadir juga merupakan bagian yang nanti mempunyai tanggung jawab untuk pengelolaan ini, karena wisata ini benar-benar kan sekarang menjadi salah satu aspek yang di situ tadi gerbongnya banyak, ekonomi, kreatif dan sebagainya. Betul. Nah, bisa disampaikan pengelolaan yang seperti apa yang ini sebenarnya bisa menjadi dakwah budaya gitu. Iya. Makasih Mbak Ocha ya. Jadi bagaimana sih tanggung jawab apa yang bisa dilakukan gitu ya terhadap pemilik, pengusaha, penanggung jawab gitu ya. Nah, sebenarnya ada ilmunya tersendiri ini. Yaitu culture resource management gitu ya. Jadi bagaimana kita mengelola sebuah objek wisata, sebuah objek gitu kan. Nah, khususnya dalam ini adalah heritage gitu, agar bisa memberikan kemanfaatan untuk semuanya, baik untuk masyarakat itu sendiri, buat keilmuan, untuk pemerintah gitu kan. Nah, masing-masing punya porsi dan peran masing-masing tentunya gitu kan. Ya, jadi ketika seorang pribadi memiliki rumah gitu kan, itu pun dia bisa mengambil peran di situ. Misalnya ya seperti rumah yang pernah dipakai untuk persinggahan Jenderal Sudirman. Ya kan, itu memang heritage yang nuansanya lebih ke nasionalis gitu kan. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan persinggahan ya Jenderal Sudirman tadi dari aspek ideologisnya atau nilai islaminya. Bagaimana perjuangan seorang pahlawan yang kemudian membela bangsa, negara dan agamanya gitu kan. Itu kemudian menjadikan tempat itu tadi yang memberikan inspirasi pada kita, pada pengunjung tentunya gitu kan, dengan nilai-nilai yang bisa kita munculkan di sana. Artinya di mana pemilik itu bisa memberikan wacana pengembangan dari situ ya, kemudian pemerintah daerah setempat yang kemudian memfasilitasinya ya. Kemudian pemerintah daerah mungkin juga dengan mencetak informasi ini tadi menjadi kemasan-kemasan yang bisa disesuaikan dengan tujuan, dengan ini tadi nilai-nilai terutama yang kaitannya dengan ideologi. Saya kira. Ya, organisasi masyarakat juga ya, ini betul, bisa punya peranan sangat penting juga ya untuk dan hal ini. Sebenarnya Mbak, sadar nggak sadar tuh masyarakat sudah melakukan itu. Sudah melakukan itu, tapi yang itu mungkin terpotong-potong. Ya, terpotong-potong dan kadang lebih orientasinya mana yang paling gampang dijual gitu. Dan kadang juga akhirnya dimodifikasi menjadi Instagramable gitu ya. Betul. Gitu. Bahkan kalau saya lihat di Kota Gede ada salah satu rumah itu adalah rumah bersejarah.
rumah mantan menteri kalau nggak salah, dan iya. sekarang jadi rumah hantu gitu ya. Dan itu tuh dijadikan konten di YouTube gitu. Bahkan kenapa kok tidak menggali hal-hal yang mungkin di sisi sejarahnya gitu sebagai warisan budaya yang bisa memperhalus akal budi gitu. Sejarah itu kan katanya membosankan. Oh gitu ya, membosankan ya. Tapi ternyata kalau kita sudah terjun itu mengasihkan ya, iya, untuk untuk gini, jadi dikaji. Bagaimana yang katanya membosankan itu agar bisa kemudian kita kemas menjadi sesuatu yang menarik, menjadi suguhan yang ya ini tadi ibarat misalnya kita nonton sebuah film film dakwahnya Sunan Kalijogo lah. Kalau kita hanya melihat sebagaimana apa yang diceritakan di dalam sumber sejarah, iya datar gitu ya. Kemudian kan ini bagaimana seorang sutradara itu kemudian mengemas klimaks anti klimaks tadi, bahkan kemudian dimunculkan di sana di dalam peristiwa sejarah yang datar itu tadi ada konflik-konflik gitu ya. Yang itu diharapkan bisa mengaduk-aduk apa indranya. Iya kan gitu sekarang ya. Wisatawan itu datang nggak hanya seeing aja. Betul. Ya, tapi juga terlibat, gitu, ikut, touch gitu. Ya. Akan lebih bisa menjiwai, akan lebih bisa mendapatkan. Soalnya dapat gitu ya. Iya, jadi kita tinggal bagaimana ngemas agar itu bisa didapat oleh mereka. Baik, kita masih bersama dengan narasumber Bapak Rizwinarno SSMM. Beliau adalah dosen atau pengajar di Sejarah Kebudayaan Islam UIN Sunan Kalijaga, dan kita masih bersama menyiarkan podcast Dialog Budaya di Studio Tablik Digital Institut Tablik Muhammadiyah. Acara podcast ini kerjasama dari Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah dan juga Pimpinan Pusat Majelis Tablik Muhammadiyah. Silahkan, nanti kita akan buka dialog. Namanya juga podcast Dialog Dakwah Budaya. Jadi dialognya tidak hanya saya dengan narasumber gitu ya, host dengan narasumber, tapi juga dengan teman-teman semuanya yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ataupun menyaksikan kami di live YouTube dan juga akun Facebook ya. Kita akan sharing bersama. Ini menjadi salah satu bagian dakwah kita gitu, apalagi organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah besar sekali dengan ortom-ortomnya. Kemasannya, sasarannya buat untuk pelajar misalnya mahasiswa, ibu-ibu Aisyah gitu ya, bapak-bapak Muhammadiyah gitu kan, sebenarnya ini bisa luas sekali gitu ya. Bagaimana warisan budaya ini bisa menjadi salah satu bidang dakwah juga. Jangan-jangan gitu kalau banyak sekolah-sekolah Muhammadiyah liburannya gitu ya malah ke satu tempat yang mungkin itu bukan budaya Islam, bahkan Islami gitu ya. Betul. Oke, silakan kalau misalnya ada yang mau bergabung, kami akan baca, bisa ditulis lewat chat di Zoom ataupun mungkin di kolom komentar Facebook atau live YouTube ya. Kita masih menunggu atau sudah ada? Kita lihat dulu. Oke ya. Bagi yang ingin bertanya silahkan ya, kami tunggu. Pak Riz, kita akan lanjutkan lagi bagaimana heritage dan pengembangan wisata budaya Islam. Tadi kan ada apa perbedaannya Islam dan Islami? Ya, sebelum ke sana Mbak Uca ya. Jadi sebenarnya Muhammadiyah sendiri itu kaya dengan heritage gitu kan. Baik itu yang ini ya sekaligus menjawab itu ya. Baik itu yang heritage Islam gitu kan. Heritage Islam itu seperti saya kasih contoh langgarnya kiai gitu kan. Mungkin juga masjid-masjid Muhammadiyah yang memiliki peran penting dalam perkembangan tumbuhnya munculnya Muhammadiyah di satu tempat, itu bangunan-bangunan Islam Muhammadiyah gitu. Nah, kemudian yang Islami itu yang seperti apa? Nah, Islami di sini itu tidak selalu bangunan-bangunan yang secara ideologisnya sudah ada sakral profannya gitu kan. Tapi bangunan-bangunan yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan keagamaan ya, tapi kemudian kita kemas sejak dari manajemennya, pengunjungnya, makanannya gitu kan, mungkin juga bisa loh warnanya gitu kan, juga perilaku suguhan-suguhannya itu ya mencerminkan dari ajaran Islam. Ya, pakaiannya, jadi pengunjung kan beberapa tempat kita berkunjung sebuah tempat harus menggunakan pakaian tertentu gitu ya. Atau kalau tidak diatur, kita piknik kok ya. Itu suka-suka pakaiannya. Namanya bahkan juga piknik ya. Tidak maka dari pakaiannya itu kemudian harus pakaian yang Islami.
Oke. Kamar mandinya ya jangan menghadap, misalnya kita sedang berhajat menghadap kiblat lah misalnya, harus ya itu aja. Jadi kamar mandinya, bahkan pintu kamar mandi Mbak ya itu bisa kita bikin menjadi Islami, agar masuk itu ya kalau masih ya kaki kiri dulu gitu. Pintunya gitu. Kalau kemudian bangunan hotel gitu ya, bednya ya itu bagaimana ketika berkunjung ke sana orang yang tidur ya itu iya sebagaimana sunnah Rasulullah gitu kan. Jadi kepalanya ada di utara. Sentuhan-sentuhan itu nampaknya sering terlupakan ya. Iya, sering terlupakan ya. Apalagi kalau masjid-masjid itu yang paling penting bisa mencerminkan kamar mandi yang bersih gitu ya, tertata. Suka sedih juga kalau melihat begitu ya. Rukuhnya kadang nggak bersih. Iya, betul. Nah itu ya. Itu tanggung jawab kita bersama ya, bareng-bareng bagaimana gitu kan. orang kita juga nyaman ya. Iya betul. Kita nyaman untuk beribadah, lihat kamar mandinya bersih, tertata rapi. Terus juga mukenanya atau sarungnya yang tersedia gitu ya. Iya. Jadi fasilitasnya iya mau tidak mau tuh sadar nggak sadar kemudian orang ke sana tuh ikut Islami gitu. Oke, baik. Saya ingin untuk paket wisata yang Islami ya. Kalau umroh itu juga bagian dari paket wisata. Kalau haji kan memang sudah kewajiban bagi yang mampu gitu. Betul. Di situ ada banyak punya perjalanan spiritual dan punya pengalaman spiritual. Saya sih kepengennya ya kalau misalnya ada heritage gitu atau paket wisata Islami yang itu benar-benar bisa menggugah spiritualitas pengunjungnya gitu, karena kalau kita ikut paket wisata umroh misalnya gitu, itu nanti lewat Turki dulu misalnya gitu ya. Di saat kita melihat Raudhah belum nyampe juga lihat kubah hijaunya itu udah bergetar misalnya gitu ya. Iya, lihat bangunan Ka'bah dari kejauhan lihat hitamnya udah luar biasa gitu ya, ada frekuensinya beda. Nah, bisa nggak itu ditumbuhkan di wisata-wisata warisan budaya Islam yang ada di Indonesia? Oke. Ya kenapa tidak gitu kan? Kenapa tidak? Bisa ya itu saya jadi malah merinding ya. Ya misalnya membayangkan Ka'bah gitu atau kubah hijau. Ini contoh yang Muhammadiyah sendiri ya. Kita sudah belajar ke Muhammadiyahan sudah seperti itu. Perjuangan kiai seperti itu. Artinya kan sudah tapi nggak mungkin akan lebih kerasa kena lagi kalau kemudian nilai esensi perjuangan perkembangan Muhammadiyah itu tadi kita mulai dari titik nolnya, dari rumahnya kiai, dari sekolah yang dibuat kiai, langgarnya kiai, orang datang ke sana, saya kira napak tilasnya itu benar-benar kerasa betul ketika kemudian kita pengalaman-pengalaman tadi yang kita sandingkan gitu ya dengan objek-objek materialnya, heritage-nya gitu kan. Nah itu saya kira dari Muhammadiyah sendiri bisa seperti itu, apalagi kalau ini bangunan-bangunan heritage yang ada di Indonesia gitu kan. Sebenarnya ngakui atau tidak ya ini peradaban yang mestinya itu kan menonjol di Indonesia itu ya Islam, karena mayoritas masyarakatnya Islam gitu kan. Betul. Tapi ya kita agak prihatin ketika kenapa justru di masyarakat mayoritas Islam mestinya tuh yang dilabeli itu yang haram gitu, tapi kenapa kok yang, karena kan halal itu mestinya mayoritas gitu ya. Kita tinggal pilih. Betul. Kenapa? Gitu kan. Saya malah baru ini paham. Contoh itu ya. Jadi juga heritage yang lain kita bisa itu menjadikan seperti itu. Yang jelas dari pemaknaan. Tapi ya tentunya jangan sampai pemaknaan nilai-nilai itu membohongi ya. Jadi itu harus betul-betul berangkat dari realitas, berangkat dari nilai-nilai yang benar sudah ada gitu kan. Yang kemudian pengunjung melakukan itu tuh ya betul-betul kemudian mendapatkan pesan yang itu tadi ya. Jadi nilai Islamnya, nilai keislamannya itu dia dapatkan. Oh iya, besok pulang ternyata kamar mandi itu kayak gini. Ada satu perubahan perilaku jadi baik dan lebih baik begitu ya. Baik, untuk ibu bapak hadirin, tamu-tamu atau teman-teman semuanya, sahabat yang sudah bergabung lewat Zoom meeting ataupun lihat live YouTube dan akun Facebook di Dialog
dakwah budaya ini hanya pemantik gitu ya. Kita bisa brainstorming, kita bisa sharing di dalam waktu 1 jam. Silakan untuk Anda yang mau bergabung bertanya, kita akan mendiskusikannya atau memperbincangkannya. Ya, sudah ada yang menyaksikan via YouTube dan menuliskan pertanyaan. Ya, Muhammadiyah di Yogyakarta sangat kaya dengan heritage, baik bersifat religius dan nasionalis. Sangat potensial dalam membangun wisata sejarah. Apa yang perlu dimulai? Ini ada pertanyaan dari Iwan KC Setiawan. Ih, keren ya, apa yang perlu dimulai? Emang yang paling susah itu ada langkah pertama gitu. Kalau sudah ada yang mulai itu nanti bisa bertahap. Keren nih, mudah-mudahan ini bisa menjadi pemantik semuanya ya yang bergabung. Silakan Pak Aris. Iya, terima kasih Mbak Ocha, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan. Ya, Iwan. Jadi kalau bertanya apa yang perlu dimulai gitu ya. Apa yang perlu dimulai ya? Kenapa Mungkin sebagian ada yang sudah memulai tapi kemasannya masih belum cantik dan perlu diperbaharui gitu. Saya kira tidak memulai, kita tinggal melanjutkan kalau Jogja. Tapi gini, ini kan kemasannya kan bagaimana agar Islami itu tadi. Bahkan di Muhammadiyah sudah banyak paket-paket wisatamu gitu. Wisatamu ya, ini teman-teman Muhammadiyah trip gitu ya. Heritage trip itu sudah lama, mungkin karena pandemi ya, jadi tidak berlanjut. Jadi kita memulai dari mana ya, ini sebenarnya juga tidak harus dari nol ya, karena sebenarnya objek-objek itu sudah cukup banyak gitu ya, tetapi memang belum semuanya itu tertangani dengan baik. Nah, kalau ditanya tetap mulainya dari mana, tergantung kita berada di mana atau objek apa yang kita pakai gitu. Baik. Ya, jadi kalau misalnya katakanlah kita ambil aja objek di Kauman gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau mulai ya sudah ada yang mulai duluan gitu ya. Tapi bisa ya, misalnya kita menawarkan paket seminggu, atau mungkin kalau yang paket pendek 3 hari gitu kan, Ramadan di Masjid Gede Keraton Yogyakarta misalnya, atau tinggal di Kauman, nginepnya di situ, makanan juga di situ, tradisi lebarannya puasanya di situ. Pas buka gitu ya, sahur. Jadi tapi itu kan paketnya ya. Tapi mulainya dari mana gitu kan? Ini tadi ya, yang sudah ada, masjidnya sudah ada, masyarakatnya sudah ada. Jangan diubah paket wisata itu masyarakatnya ya biar seperti itu. Gitu kan. Nah, seringkali kan kampung wisata itu menjadi wisata kalau ada pengunjung, kumpulkan pakaiannya, kemudian seninya dipentaskan. Nah, bukan seperti itu sebenarnya yang dicari. Ya apa adanya aja. Jadi masjidnya sudah ada, masyarakat kaumannya sudah ada, ya kan, tradisi yang itu merupakan kebiasaan dalam menjalankan puasa Ramadan seperti apa sudah ada. Itu aja yang dijual gitu kan. Mau paket 3 hari kah, seminggu atau sebulan gitu. Nah, saya kira ini contoh kecil saja. Gitu. Boleh nggak untuk paket-paket itu tadi kan tidak ada yang dirubah. Kalau masyarakatnya sudah ada, sudah aja seperti itu. Tapi kan masyarakat itu juga generasinya tuh turun temurun. Kadang mungkin ada yang memudar begitu ya. Terus boleh nggak gitu, karena tadi ada yang Islam dan Islami, dipercantik misalnya dengan sajian keseniannya gitu ya. Seninya juga mungkin kan harus pilih-pilih ya. Iya. Ya kalau kita lihat di Bali tuh paket seninya, tarian kecaknya juga dijual gitu ya. Nah, mungkin ini sebagai salah satu contoh. Kalau di kita nih, apa sih yang bisa kita kemas sehingga itu bisa menjadi daya tarik juga? Ya, itu tadi Mbak. Itu ya. Tapi kita ke pertanyaan lagi ya. Siapa tahu ini bisa menyambung ya. Dari Facebook nih yang sudah bergabung, Parlindungan Siregar. Kalau dari namanya ini dari Jakarta, ini teman dari Jakarta. Selamat sore Pak Marlin. Oh, sudah kenal rupanya ya. Kalau namanya nama Medan. Semoga ya. Nih benar nih. Salah satu desa namanya Desa Pengkol Tanon, Sragen Pagar Depan dan Gapurnya. Salah satu desa namanya Desa Pengkol Tanon, Sragen Pagar Depan dan Gapurnya semua ornamennya berasal dari masa Hindu-Buddha. Padahal penduduknya 100% Muslim. Dari segi dakwah Islam, bagaimana pendapat Bapak Rizwinarno? Bukankah sebaiknya ada ragam hias kaligrafi misalnya gitu? Terima kasih. Oke, ya. Ini berarti udah jalan-jalan ke Sragen ya. Ada salah satu desa Gapuranya Hindu banget tapi 100% Muslim. Iya. Itu mungkin ada sejarahnya juga ya. Itu kan bisa disampaikan di edukasi ya. Itu ibarat gini Pak, ibarat kita itu menggunakan kain gitu kan. Kain macam-macam ya. Ya, kain batik terutama itu kan.
Tapi kenapa nggak pernah tahu fungsi yang sebenarnya? Iya. Ya nggak usah jauh, Jogja aja ada beberapa motif kain batik yang itu hanya dipakai oleh orang tertentu pada waktu tertentu gitu. Iya. Karena kita nggak tahu, kayaknya batik nih motifnya. Kita beli dipakai untuk celana kolor. Nah, Iya. Dan saya gitu. pernah loh dalam satu acara teman saya ada ahli batik juga di situ. Mohon maaf Mbak, tapi mungkin karena nggak tahu sebenarnya motif batik ini khusus untuk ini, untuk takjiah kalau kematian gitu. Padahal kita nggak tahu ternyata juga ada kayak begitu ya. Jadi saudara-saudara kita di Lombok, di Toraja itu kan punya kain-kain batik khusus untuk kematian. Khusus kematian. Di Nah, Jogja juga ternyata ada ya? Ya ada. Belinya mahal, kita makainya salah, kadang malah kebalik, itu kepala di bawah, batik itu ada kepalanya, ada akar apa itu pangkalnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi gitu ya. Ini bisa karena memang itu ketidaktahuan. Ketidaktahuan. Ya, edukasi juga kurang karena tentang gapura itu tadi gitu ya. Atau bisa juga itu dengan ini karena ini bagaimana para pendakwah kita dahulu gitu ya, seperti salah satu contohnya Sunan Kalijogo gitu ya. Ini tapi itu proses dakwah ya Cak ya. Tidak langsung kemudian mengganti gitu ya. Oh. Ya kan? Jadi sisa-sisa itu tuh masih tetap dipertahankan. Bukan hanya sisa, bahkan menggunakan wayang. Ceritanya kan Hindu-Buddha. Mahabharata Ramayana loh. Enggak tanggung-tanggung. Digunakan ya. Kalau wayangnya sih itu memang asli Indonesia, tapi ceritanya itu kan kitab suci agama yang beda gitu. Tapi itu dipakai bagaimana agar kemudian dakwah Islam itu bisa berlangsung tanpa masyarakat itu merasa digurui, tanpa masyarakat itu merasa diadili gitu. Tapi sedikit demi sedikit gitu kan. Pandawa kemudian dengan rukun Islam gitu kan. Satrio Pandawa yang pertama, Puntadewa rajin puasa, punya apa itu? Jimat kalimo sodo, kalimat syahadat yang bisa menghidupkan orang mati. Apa maksudnya menghidupkan orang mati itu? Orang yang agamanya mati dan syahadat kemudian hidup ya, jadi orang hatinya baru mati lagi. Di syahadat jadi hidup gitu ya. Dan yang kedua Warkudoro, sholat kan. Sholat itu ya tegang nggak pernah kecuali ada alasan tertentu gitu kan. Bahasanya juga bahasa Arab ya kan, nggak ada Allahu Akbar Gusti yang paling gede itu nggak, mesti Allahu Akbar. Maka Warkudoro itu hanya bisa bahasa Jawa, dengan dewa pun ya bahasa Jawa, kita dengan Allah ya bahasa Arab kan. Ya dan seterusnya ya itu. Jadi para pendakwa kita dulu dengan mereka, beliau mendakwahkan itu tidak hanya sekedar menyampaikan mentah gitu kan, tapi memahami bagaimana kondisi kejiwaan, kondisi keagamaan masyarakat Jawa itu sangat religius, masyarakat Nusantara sangat religius, gitu kan. Nah, bagaimana itu kemudian dimanfaatkan, nilai religiusnya itu tetap dipertahankan, tapi kemudian ideologi agama Islamnya yang masuk, ideologinya ditanamkan gitu ya. Jadi kalau ini kasus ini tadi ya tidak harus dipaksakan itu. Tapi boleh nggak misalnya tadi ya gapuranya kan ini udah Hindu-Buddha ya, kan ada sebaiknya ada ragam hias kaligrafinya, boleh nggak tambahan-tambahan ornamen itu tuh bisa disisipkan di masa sekarang? Iya bisa saja. Bisa saja ya. Itu kan sebenarnya tidak merubah proses. Iya betul. Tidak seperti kalau kita misalnya ke beberapa makam Imogiri gitu kan, atau masuk keraton Yogyakarta, kalau kita nggak tahu loh ini kok ada arcanya ya kan, gapura raksasa itu ya. Iya betul. Itu Hindu banget. Gapuronya di atasnya juga ya itu Hindu banget, tapi ketika kemudian pemaknaan itu diubah ya, disisipkan tadi ya bahasanya ya, maka Hindu Buddhanya itu hilang ya. Jadi tidak lagi gapura itu kemudian sebagai pembatas antara dua dunia yang di sana disimbolkan dengan adanya makhluk ngeruat gitu kan, agar pengaruh jelek dari luar itu enggak, baik yang datang dari atas ya dengan wajah kala itu, atau yang dari bawah yang makara ya. Kalau ke candi kan ada makara ya. Itu makhluk apa sih gitu kan, Bathara Kala. Pak Aris mention sedikit-sedikit, jadi saya penasaran, pengen banget ya jadi belajar sejarah. Harusnya begini kali ya, pengajaran sejarah sehingga orang tertarik dan tidak membosankan gitu Pak Aris ya. Ya semoga begitu. Pak Aris, menyambung dari yang disampaikan, kalau sedikit ya gambaran di saat
saat saya ke Candi Prambanan, Iya. gitu. Kan itu juga bukan budaya Islam ya. Iya. Tapi ada sesuatu yang menggugah. Zaman dulu orang kok bisa bikin seperti ini gitu ya. Iya. Saya punya pengalaman. Roro Jonggrang bikin gitu ya. Cuma Bandung semalam. Bondowoso. Iya Bandung Bondowoso. Saya di Nah itu kan ada Prambanan. penggugah juga ya. Iya. Nah gitu silakan bisa dijelaskan. Punya pengalaman pribadi, ya ini ketika di Candi Brahma ketika itu. Candi Brahma. Candi Brahma. Jadi Candi Prambanan itu kan ada 3 gitu kan. Iya, Ya, iya. Brahma, Siwa, Wisnu. Gitu. Iya. Ketika jadi di Brahma itu ada saudara kita, ya jelas saya sangat yakin dari anu pun Islam itu. Begitu di depan patung Brahma itu tadi, kayak ketemu dengan sesuatu yang nggak pernah ketemu. Tapi ya Allah, jadi sholawatnya itu yang keluar itu. Oh iya. Saya nggak tahu loh kenapa. Setelah saya tanya, ya Allah, begitu besarnya Allah gitu kan, mengingatkan saya akan kebesarannya melalui makhluknya dengan menciptakan seperti ini. Wah, iya merinding. Nah itu, saya pun juga di luar. Iya. "Loh, kok bisa Pak? Iya Pak. Lihatlah nenek moyang kita tuh Jadi bisa ada perjalanan seperti spiritual ini. yang Iya, jadi bisa di. spiritualnya sudah Iya. kuat, nggak akan tergoyahkan dengan wujud-wujud yang ada di sana itu, Betul. ya kan. Tetapi itu tadi, kita harus hati-hati itu ya, karena masyarakat kita pun juga masih ada yang mudah digoyahkan dengan simbol-simbol itu, gitu ya. Baik. Ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, Asik nih alhamdulillah. ngobrolin wisata ternyata ya dan juga sejarah terkait dengan peluang banyaknya heritage di Yogyakarta sebagai media pengembangan wisata budaya Islam. Sudahkah Muhammadiyah mempunyai program khusus? Heritage di Yogyakarta ada yang bersinggungan dengan unsur kesyirikan. Bagaimana upaya agar masyarakat pengunjung tidak terdampak negatif? Mohon penjelasannya ya Pak Aris. Ini ada Bu Murniati di Bantul. Terima kasih Ibu Murniati. Terima Silakan kasih Pak. Bu Mur. Ini kalau pertanyaan pertama mungkin nanti dari Muhammadiyah yang bisa jawab ya. Iya. Cuma kalau yang apa ya di luar apa ya resminya itu ya, itu ada Bu beberapa di Yogyakarta itu tadi yang saya sebutkan salah satunya itu Muhammadiyah Heritage Trail, ya, atau saya agak lupa namanya apa. Itu sudah ada. Ya itu nanti bisa menghubungi kalau misalnya ada yang menghendaki untuk paket-paket kunjungan. Yang saya tahu dulu itu Muhammadiyah, Itu wisata gede, religi ya. wisata religi ya, tapi religinya religi Muhammadiyah ini tadi Iya, gitu. iya, Nah, iya. itu sudah ada ya. Iya. Mungkin nanti ada tambahan dari ya, untuk Muhammadiyah sendiri sudah ada atau belum gitu Ya, ya. nanti harus mendatangkan kembali Iya. gitu ya Dan khususnya. kita sudah mencoba Bu, ini melalui setahu saya dengan basicnya itu dari Museum Muhammadiyah. Ya. Ya semoga nanti bisa dikembangkan ke Ya udah paket-paket sedang yang- proses ya. Oh iya bisa. gitu Itu ya. jadi dampingan ya, Iya. selain ada museum ada paket-paket itu juga ya. Iya, betul. Ya, ini saya kira juga nanti teman-teman di beberapa daerah sudah membuat paket-paket seperti itu. Hanya apakah itu tadi ya bertanya apakah itu karena diorganisir formal di Muhammadiyah, itu saya belum tahu itu ya. Oke. Ya, itu ya. Kemudian yang pertanyaan kedua, bagaimana agar tidak terpengaruh itu tadi. Nah ini ya. Iya. Ya, lagi-lagi- Tipis gitu ya Iya. dengan syirik gitu Betul, ya. betul, Jangankan di betul. Jogja gitu. Kadang kalau kita lihat di Mekah Iya, atau iya, di Madinah betul. ya, Tipis sekali batasnya. batasnya Iya. tipis gitu Ada ya. yang sampai segitunya gitu ya. Iya, iya boleh kecintaan ke Rasulullah, kecintaan Iya. kepada Allah, tapi kadang-kadang juga mengabaikan beberapa hal Iya, gitu ya. Mereka sampai ada yang berdarah-darah demi untuk bisa berdarah-darah betul. Iya. Itu karena ingin mencium Hajar Aswad gitu kan. Betul. Mereka rela bahkan kemudian dengan saudaranya mengganggu ibadahnya Betul. agar dia bisa mendekat sampai Iya, ke tongkat sana Ka'bah. sini gitu. Iya. Ada yang kasus sampai motong kiswah itu. Oh iya betul. Iya. Itu pernah saya ya pernah ada berita dari Makassar ya, ngegunting kainnya ya. Ya, memang betul di sana itu batasnya tipis sekali. Iya, artinya batasnya tipis. artinya ini di mana gitu agar ini ya kalau menurut kami lagi-lagi ya ini tadi agar yang jelas ini tadi keimanan kita, keislaman kita juga harus kuat gitu kan. Kemudian juga ketegasan terhadap ini tadi nilai ya kajian-kajian pemahaman-pemahaman yang bisa kita temukan pada bangunan tadi. Agar ya memang sesuai dengan yang sebenarnya gitu kan. Betul. Ya, cuma ini tadi Bu Mur ya, jadi memang itu kan ada apa ya
saya nggak tahu apakah itu bisa kalau pelaku wisatawan juga mungkin juga salah gitu. Tapi ada memang pihak-pihak yang justru memanfaatkan gitu kan, Iya. Menjadikan gitu kan sifat religiusitas masyarakat tadi dengan paket-paket yang kemudian justru malah menjauhkan dari ketauhidan kita gitu kan. Misalnya ikut paket wisata ini sama dengan ibadah haji misalnya. Iya, betul. Itu contohnya itu tadi. Iya. Nah, kalau kita tidak bisa memberikan edukasi yang benar, yang baik pada masyarakat kita, saudara kita, masyarakat kita, ya ini tadi akhirnya gampang Oke. Gitu. Kita masih punya sedikit waktu lagi ya untuk bersama dialog podcast Dialog Dakwah Budaya gitu bersama Pak Ray Swinarno SSMM. Kita berbagi bukan bercerita, walaupun ada ceritanya tentang heritage dan pengembangan wisata budaya Islam. Nih Pak Aris, kan tadi saya bercerita bagaimana ada sesuatu yang menggugah perasaan dan pikiran saya di saat saya ke Prambanan, belum ke Borobudur atau belum ke tempat-tempat lain gitu ya. Itu kan bukan warisan budaya Islam, tapi itu sangat menggugah bagaimana keagungan Tuhan lewat hambanya memberikan menunjukkan kekuasaannya gitu. Bisakah heritage yang bukan warisan budaya Islam tapi dibikin paket menjadi Islami gitu, bisa nggak? Bisa saja, kenapa tidak gitu. Harus bisa malah ya, itu sebagai dakwah budaya juga ya. Orang apa itu yang saya katakan tadi, cerita Mahabharata, Ramayana saja, kitabnya agama yang berbeda aja, para wali itu bisa kemudian menjadikan media untuk mendakwahkan, ya, gitu kan. menanamkan ideologi gitu. Ya, kenapa tidak untuk heritage bangunan-bangunan yang sebenarnya bukan dari bukti peradaban Islam ataupun bahkan bukan yang Islami gitu kan. Ya, saya kira tidak kemudian kita mulai dari objeknya gitu kan, tapi mulai dari manajemennya dulu misalnya gitu kan. Mulai dari manajemennya, mulai dari fasilitasnya gitu kan. Ya, bolehlah kita berkunjung ke tadi ya Borobudur, Prambanan gitu ya. Tapi ya jangan kemudian terbawa pada euforia, terbawa pada apa yang disuguhkan di sana yang kemudian bertentangan dengan agama kita gitu kan. Ya ini jadi misalnya tadi pakaian cobalah kita bisa mungkin atau ya seharusnya gitu ya. Seharusnya ya Islami gitu ya. Jangan kita ikut-ikutan kemudian ini wisatawan kok, ini tempat yang panas, akhirnya kita mengorbankan kita buka aurat. Nah, kayak gitu-gitu gitu ya. Kemudian juga nanti manajemennya itu tadi ya gitu ya, menggunakan mungkin biro, menggunakan hotel, menggunakan mobil yang memang ya ini tadi pengelolaannya support itu tuh bisa Islami, ditunjukkan Islami gitu ya. Nah, dari sana memang tidak secara langsung pada objeknya itu menjadi Islam, nggak bisa kita Borobudur kita Islam kan. Iya. Justru perjalanannya ya ada beberapa yang bisa kita hikmahi begitu ya. Betul. Ternyata kan datang ke Prambanan aja ada orang yang benar-benar bergetar gitu ya, seperti melihat kubah hijau di Madinah gitu ya. Oke, baik, silakan untuk Anda yang mau bergabung kembali, kita masih ada pertanyaan ya. Oke, silakan. Bisa dicatat, kurang begitu jelas ya. Ini kalau bicara tentang paket wisata atau pengembangan wisata untuk Muhammadiyah sebagai organisasi besar, dan ini menjadi media dakwah juga tidak hanya di kalangan Muhammadiyah, apalagi kan Muhammadiyah punya banyak sekolah gitu. Betul. Ya, punya banyak sekolah, kampus gitu. Ini bisa digarap dan tidak hanya di Jogja aja. Mungkin Jogja karena lahirnya Muhammadiyah. Di beberapa daerah-daerah juga ada sejarah-sejarah yang dimana itu bisa, bagaimana berkembangnya Muhammadiyah begitu itu bisa diangkat ya. Iya betul Mbak. Jadi saya pernah ikut teman-teman ke Jawa Timur itu, ketemu ternyata dakwah Muhammadiyah perjalanan kiai itu nggak jauh dari dagang batik dan rel kereta api. Pedagang batik dan rel kereta api. Kan? Ke Lamongan, ke Malang, sampai ke Pekalongan sampai ke Banyuwangi. Itu kan memang ya nggak bisa jauh dari ini tadi. Beliau berdagang, berdakwah, tapi ya tidak terlalu bisa jauh dari rel kereta api ya, sebagai medianya tadi. Nah, sehingga ketika di Malang
ya Allah, saya tergetar, ada bangunan yang sekarang udah nggak terawat gitu kan. Apa? Bangunan apa? Apa itu, stasiun kereta api, stasiun, tapi jadi stasiun aja itu bisa. Iya, itu kan ada cerita bagaimana Kiai ketemu dengan kepala stasiun, karena beliau naik kereta api kan, kereta apinya juga seperti sekarang ya, kemalaman kan di sana, keretanya berhenti, gitu kan. Nah, Kiai turun ketemu dengan kepala stasiun, izin untuk menginap gitu kan. Ada ceritanya kan itu, sampai kemudian kepala stasiunnya ingin ikut ke Jogja, ketemu beliau nyari di Jogja, sampai beliau mau sholat, mau sholat dipinjemi kain sarung, itu ada ceritanya. Nah, karena sudah punya cerita itu gitu kan, ketika saya di Malang tergetar nih dengan stasiun yang sekarang udah nggak terawat dan tadi. Kembali membayangkan bagaimana perjalanan dulu dalam berdakwahnya. Iya, begitu, seperti itu, Mbak. Apalagi kalau bangunan-bangunan yang lain yang kesejarahannya bisa kita ungkapkan, nilai-nilai tadi itu bisa kita sajikan gitu. Ya, itu saya kira memudahkan sekali ya. Jadi penanaman nilai kemuhammadiyahan, keislaman itu akan mudah lebih kita sampaikan, saya kira. Ya, ini bisa menjadi PR bersama juga ya. Tadi ada tantangannya ya. Sirik gitu dengan kecintaan kita kepada Tuhan dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya itu juga bisa menjadi tipis, betul, gitu ya. Betul. Dengan menggambarkan ini ada tantangan, itu tantangan Muhammadiyah ya Pak dan Mbak Rosa. Iya mungkin itu ya, Mbak Ibu Mur ya. Baik, kita masih punya waktu untuk bersama dan obrolan ini benar-benar semoga bisa memantik kita ya. Kita menjadi bagian yang bisa membantu dakwahnya itu juga semakin berkembang tanpa harus terpengaruh dengan budaya-budaya baru yang ini bisa menggoyahkan ideologi baru dan teknologi baru, Mbak. Iya, budaya baru sekarang dan teknologi. Sekarang orang akan eksis dengan kamera. Iya, dan takutnya gitu karena kita selalu eksistensi kita selalu ditunjukkan di media sosial gitu yang instagramable, tapi kadang-kadang yang vintage itu juga jadi sekarang menjadi tren lagi ya, jadi kembali lagi ya. Oke, Pak Riz, bisa disampaikan juga ya dengan beberapa tadi yang sudah disampaikan, ada pengaruh budaya lain yang ini akan sangat berat juga menjadi tantangan gitu ya. Nah, biar kan tadi ngobrolnya kita ringan-ringan aja untuk memulai itu, bahkan bukan memulai tapi melanjutkan. Ini agar teman-teman juga bisa bergerak gitu ya, potensi-potensi yang ada tidak hanya di Jogja gitu. Sehingga ini menjadi satu kekuatan, persyarikatan itu tidak hanya punya sekolah tapi juga ada di luar sekolah tuh ada paket-paket yang bisa menggugah, mempunyai nilai-nilai, menebarkan kebaikan gitu. Silahkan. Ya, jadi sebenarnya itu tantangan ilmu sejarah juga gitu ya. Sejarah itu kalau hanya diceritakan anak-anak akan mungkin ngantuk kan gitu. Sejarah itu ya harus dipahami, dipraktekkan, ya, dituliskan. Kalau perlu dibuat peraga-peraganya itu. Nah, kalau heritage adalah bagian dari peraga ini tadi, ya contohnya Muhammadiyah ya jangan hanya dituliskan, disampaikan dari tulisan tadi. Ajaklah anak-anak itu berkunjung ke heritage-nya. Oke. Apalagi kan dari tingkat TK sampai perguruan tinggi itu ada mata kuliah atau ada bidang studi AIK. Agama Islam dan Kemuhammadiyah. Artinya itu kan melekat ya. Itu bisa disampaikan, tidak hanya disampaikan, ada kemasan-kemasan khusus sehingga anak-anak itu benar-benar tertanam gitu ya. Sangat memungkinkan itu. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan ya. Bagaimana menghidupkan potensi amal usaha Muhammadiyah? Karena Muhammadiyah ini kaya dengan unggulan amal usaha sehingga dapat menjadi aset heritage Muhammadiyah yang dapat dimanfaatkan sebagai destinasi. Gitu. Dari Pak siapa nih? Pak Ari ya. Oke. Muhammadiyah ini kan memang potensi amal usahanya banyak nih. Nih gimana kalau ini bisa dijadikan aset heritage Muhammadiyah dan dimanfaatkan sebagai destinasi. Jadi ke Karangkajian itu tidak hanya melihat makamnya Kiai Haji Ahmad Dahlan misalnya gitu ya. Ke Kauman tidak hanya melihat Langgar. Tapi pertanyaannya adalah sebagai destinasi ya Pak ya. Iya, tapi jangan selalu kemudian justru orientasinya adalah ke menjual tadi ya.
Apakah harus selalu seperti itu? Ini saya juga kalau seperti itu ya nggak bagus juga gitu kan. Oke lah itu sebagai destinasi gitu kan, tetapi tidak selalu harus heritage-nya yang dijual. Ya, paham gitu. Jadi selama ini museum di Indonesia itu non profit, market masuk ke museum kan hanya 5.000 paling sekarang. Artinya yang dijual jangan heritage-nya juga gitu. Tetapi nilainya tadi. Jadi misalnya dituliskan sejarahnya menjadi buku, yang dibeli bukunya, bukan heritage-nya dijual. Ya, kemudian yang dijual adalah akomodasinya, paketnya dari paketnya. Sana. Jadi berkunjung itu nilai-nilainya ke bawah. Kalau itu kan ya mana ada gitu ya, kita pergi misalnya dari Sumatera ke Jogja nggak pakai ongkos gitu ya. Saya khawatirnya kalau kemudian yang dijual tuh heritage-nya gitu kan, wah Muhammadiyah kok anu banget gitu. Misalnya gini, besok di Jogja ada museum loh gitu ya. Tapi museumnya kan murah gitu ya. Tapi ketika kita ke museum kita jual beberapa paket di sana, misalnya ada misalnya kita jual di sana merchandise, kemudian juga mungkin kalau mau lebih ini nih ada film kita tonton di situ, ada tiket lagi gitu ya. Kemudian juga mungkin ya ini tadi, jadi museumnya murah gitu ya, tapi museumnya dijual murah gitu, tapi untuk mendapatkan profitnya dari paket yang lain bisa gitu buka tempat makannya, penginapannya gitu kan. Kreativitas ya, ekonomi kreatif itu jadi ininya juga ya, pelengkapnya ya. Jadi kalau di keilmuan kami ya ini tadi manajemen culture resource management gitu ya. Itu pengelolaan yang purna ya, melibatkan objeknya sebagai yang menjadi core gitu kan, tetapi pelakunya tidak hanya orang pelaku wisata gitu, tapi juga masyarakat setempat. Sehingga ketika sebuah masyarakat, ketika seseorang memiliki heritage ya, dia juga betul-betul kemudian memiliki dengan sendirinya gitu kan. Jangan kemudian menjadi penonton gitu kan, bahkan kemudian mereka merasa terzolimi karena tidak mendapatkan apa-apa dari situ. Kalau perlu ya mereka sendiri yang menjadi pelakunya gitu. Namanya sekarang wisata-wisata di daerah itu juga dikelola oleh warga setempat ya, untuk sumber dayanya gitu, pengelolaannya. Kan dengan sendirinya mereka kemudian kan menghargai, menjaga, merawat itu. Merasa memiliki ya. Kalau di Muhammadiyah sendiri sebagai persyarikatan yang besar gitu, bisa sekali untuk memberdayakannya ya. Misalnya dikasih pembekalan dulu, mendatangkan ahlinya, ahli wisata, ahli sejarawan gitu ya, untuk manajemennya gitu. Jadi nggak bisa kalau tidak dibikin secara profesional. Jadi artinya trip itu menjadi rapi, bersih, nyaman gitu ya. Nggak hanya sekedar harus berkesan gitu, pengen balik lagi. Nah itu nih PR-nya buat kita berarti ya. Betul. Baik, Pak Aris, ada mungkin ada beberapa masukan buat teman-teman yang gabung di Zoom dan juga menyaksikan di live YouTube ataupun Facebook, bagaimana heritage ini bisa dikembangkan sebagai wisata budaya Islam, dan ini juga bisa diaplikasikan di Persyarikatan Muhammadiyah. Silakan. Jadi ketertarikan seseorang itu tidak selalu berangkat dari fisiknya. Ketertarikan keterikatan seseorang bisa berangkat dari ikatan emosionalnya. Nah, ikatan emosional itu bisa kita peroleh dari pemanaan, dari penilaian terhadap sebuah objek itu tadi. Maka bagaimana agar itu bisa tersampaikan gitu ya. Kita menggali sebanyak mungkin nilai-nilai dari sebuah heritage, kemudian kita tuliskan, kemudian kita sosialisasikan. Nah, ini menjadi PR bersama kita. Jangan kemudian kalau bangunan yang lama, bangunan yang terlupakan itu malah semakin kita lupakan gitu ya. Mulai dari sekarang kita peduli gitu ya. Bangunan-bangunan yang kemarin untuk uji nyali apa sih yang bisa kita manfaatkan gitu kan. Nah, benda-benda yang kemarin kelihatannya nggak bernilai, bisa nggak nih kita manfaatkan. Nah, dari situ. Betul, tapi betul. Ini tadi kuncinya, jangan membohongi. Jangan bohongi. Betul. Ada kreativitas di situ, orang bencana aja Merapi gitu, ada rumah gitu ya, misalnya
yang rusak-rusak Iya. sampai ketel wajan yang kebakar, sepeda motor gitu, itu bisa bukan dijual tapi di Iya. situ ada sejarah yang Iya. bisa bercerita dan Iya. menceritakan ya. Yang kita jual lagi-lagi tadi bukan bendanya gitu kan. Iya. Tapi bagaimana emosi kita, simpati kita, gitu Iya, kan, betul. empati kita ya terhadap tadi, sehingga rasa kemanusiaan kita itu bisa tersentuh. Gitu ya. Betul, ya, sehingga ya tetap Ya kan? bisa menjadi pribadi Iya. yang baik. PR bagi Muhammadiyah untuk bisa memaknai wisata-wisata Hindu, Buddha dimaknai secara Islami dari Ibu Eka Rini. Ada banyak ya wisata-wisata Hindu, Buddha bisa dimaknai secara Islam gitu. Jangankan mungkin wisata, ada beberapa seperti yoga gitu ya. Iya. Itu kan bukan. Kita kan itu yoga seperti sholat misalnya gitu kan, ada beberapa yang dikait-kaitkan. Nah, seperti ini Pak Riz bisa menjelaskan. Iya, jadi apa ya? Kalau secara apa ya, mentah gitu ya, atau secara instan memang mungkin susah gitu ya. Iya. Tapi untuk yang bisa mau mempelajari gitu kan, Menginterpretasi. iya, ya membaca itu ya, maka Membaca, mungkin betul. yang tadi ya bisa kita dapat. Jadi kenapa sih misalnya Islamnya orang Indonesia, Islamnya lo ya, kalau Islamnya sebenarnya Islamnya orang Indonesia atau beragama Islamnya orang Indonesia kok seperti ini, ya kan? Misalnya Allah didekatkan menjadi pangeran, ya kan? Oh iya. Rasulullah didekatkan menjadi kanjeng Kanjeng. Nabi, Iya, gitu Kanjeng kan? Nabi. Ya Iya, kan? betul. Kemudian mengapa kok masih dekat dengan figur-figur yang ini tadi, ya memang ini tadi. Jadi sejarahnya kenapa kok seperti itu? Ini tadi, ini jadi karena Hindu Buddha itu juga membungkus ya bagaimana religiusitas masyarakat sebelumnya. Iya. Ya, animisme, dinamisme, Iya. kekuatan angin, kekuatan matahari, ya kan? Itu kan animisme dinamisme ya. Iya, betul. Jadi ketika Hindu Buddha masuk, dia dibungkus menjadi wujud dewa matahari, dewa surya, gitu kan, dewa bulan, dewa chandra. Gitu. Iya. Nah, kemudian juga Tuhan itu sendiri kalau di dalam Hindu Buddha itu apa ya sebenarnya sudah ada juga gitu. Nah, Islam masuk, ya itu berhadapan dengan itu tadi gitu ya. Iya. Maka tidak bisa kemudian kok tiba-tiba ya kita memusyrikkan, kita apalagi mengkafirkan. Kita lihat dulu gitu ya. Jadi bagaimana sejarah keberagaman sebelumnya itu seperti apa. Iya. Nah, salah satunya tadi ya kita bukan dengan mengislamkan candi ataupun Hindu Buddhanya gitu, enggak gitu ya. Tapi mempelajari bagaimana perjalanan religiusitasnya, religiusitasnya itu tadi, sehingga kemudian menjadi Islam. Sehingga ketika kita sebagai orang Islam pendakwah apalagi itu kan ya, dengan memahami psikologi religiusitas ini tadi, insya Allah lebih mudah untuk tadi. Iya. Saya kira gitu mungkin Mbak Eka Rini tadi ya gitu ya. Jadi objeknya nggak bisa kita Islamkan ya, tapi bagaimana nilai-nilai yang ada di sana itu yang bisa kita pakai, kita manfaatkan untuk wisata religi Islam. Gitu. Ya, lagi-lagi kalau misalnya ada keinginan muatan-muatan itu hadir gitu dalam paket-paket yang kita punya gitu, atau tadi mengolah potensi amal usaha tadi dan sumber daya, perhatikan itu gitu ya. Iya, betul. Mengapa sih nenek moyang kita tuh dibela-belain membuat candi yang seperti itu? Iya. Jadi jangan percaya dibuat dalam waktu semalam. Oh, tapi itu benar nggak Roro Jonggrang Bandung Bondowoso itu? Itu kan namanya mitos ya. Oh, mitos. Gitu. Kenapa bisa ada cerita itu? Itu jadi masyarakat kita itu selalu ketika menjelaskan sesuatu yang nggak bisa itu, ya dia mencari pembenaran yang tadi ya, masjid Tiban, kuburan Tiban, karena nggak bisa menjelaskan. Tapi kan kalau di Islam kita punya mukjizat gitu, ada Ya, mukjizat. beda lagi. Mukjizat dan karomah beda lagi. Iya, panjang juga ya nanti ceritanya beda, ya. kita Oh ya, Rasulullah punya mukjizat, beberapa nabi punya mukjizat gitu. Ya, jeleknya lagi itu dimanfaatkan Mbak oleh beberapa masyarakat kita. Iya. Petilasan ya, nah petilasan itu apa ya? Ya mungkin tempat persinggahan gitu kan. Tapi kemudian karena religiusitas masyarakat kita itu tinggi, ini dikemas petilasan tuh lama-lama jadi kuburan. Ya kan? Banyak kuburan-kuburan tokoh-tokoh Islam tuh yang ada di beberapa tempat.
Nah ini yang kemudian yang saya katakan tadi, jangan kita membohongi gitu ya. Nah demi untuk uang ya, kemudian agamanya yang kemudian dikorbankan seperti Pak Aris itu. sedikit nih, Pak Aris sebagai sejarawan, ada nggak fakta atau sejarah-sejarah yang tadi ada kebohongan dan itu dikembalikan lagi kepada fakta, itu bisa nggak? Sejarah yang sudah tertanam gitu di masyarakat gitu, yang sebenarnya itu tidak benar gitu, ada pembohongan dan dikembalikan lagi kepada, bisa? Bisa, tapi proses. Dan sudah ada ya untuk pembenaran sejarah itu ada, banyak juga ya. Iya. Ada banyak versinya nih sekarang, misalnya untuk beberapa sejarah. Orang makam Fatimah binti Maimun aja, orang arkeologi ada yang enggak, itu bukan makam, itu hanya batu pemberat kapal aja gitu. Ketika nyampe ke Indonesia ya, seperti film itu yang botol jatuh dari atas itu. Jin itu? Bukan, yang film Afrika. Film Castaway. Film Afrika itu kan dikira kita itu mau ngomongin dari film dewa itu. Nah, orang Indonesia ketika menghadapi sebuah benda yang aneh, asing, unik, kan diperlakukan istimewa. Yang kemarin-kemarin di Bantul dapat wajan gede banget gitu. Itu kan kemudian mikirnya macam-macam gitu. Iya, zaman dulu emang berarti raksasa gitu ya. Padahal itu benda yang dibuat memang kaitannya dengan irigasi dan ada itu sejarahnya kan gitu ya. Iya. Heritage dan pengembangan wisata budaya Islam. Sebelum kita akhiri, Pak Aris Winarto bisa menyampaikan gitu inti dari apa yang kita dialogkan tentang heritage dan pengembangan budaya wisata budaya Islam. PR kita banyak. Lagi-lagi ya kita dihadapkan ini namanya hidup ya, nggak akan pernah selesai dengan tugas-tugas kita sebagai khalifah. Muhammadiyah besar. Ya kan? Misinya besar. Kan? Tapi jangan lupakan dengan bukti-bukti kesejarahan yang sudah kita miliki gitu. Baik itu untuk ideologi kemuhammadiyahannya ataupun juga untuk penguatan ketauhidan kita, keislaman kita. Dengan memanfaatkan heritage Muhammadiyah. Syukur itu bisa kita sampaikan kepada masyarakat Islam secara umum gitu. Dan ini juga bisa memantik teman-teman untuk sejarah lokal ya. Ini kan kita bicara betul. Yang ada di Jogja ya. Betul. Iya, betul. Coba itu di mumpung misalnya ada tokoh-tokoh pendiri yang masih ada, itu bisa tokoh, dari mulai sekarang ya. Benda. Saya pernah ke Sumatera Barat, itu ada kentongan. Iya, kentongan. Orang nggak akan berpikir itu akan, tapi saya, aduh ya Allah prihatin, kentongan dari masjid lama yang dulu terkena tsunami, kan sekarang tergeletak, nggak kepake karena sudah dibangun masjid yang baru. Padahal itu juga benda sejarah. Sejarah, heritage juga, walaupun heritage bukan juga sebagai bangunan. Ya itu kan kalau Pak Aris sebagai seorang sejarawan punya sudut pandang yang memang ke situ. Kalau saya ya itu ya kentongan gitu ya. Udah rusak juga, tinggal dibakar aja kan gitu. Jadi artinya itu juga harus ditanamkan juga ya. Bukan ditanamkan, ada edukasi ke situ juga ya. Prosesnya memang panjang gitu kan. Tapi bisa panjang, bisa juga cepat gitu kan. Ini tadi metode dakwah kita itu seperti apa gitu. Iya. Sampai sekarang metode juga berubah-ubah ya, dari zaman batu sampai sekarang teknologi. Ilmu dakwah itu juga macam-macam. Iya. Ya artinya kita memang harus belajar dari mulai buayan ibu sampai Iliang Lahat ya. Itu sebagai satu pertanda juga ya Pak Aris ya. Iya. Pak Aris Winarno SSMM, Heritage dan Pengembangan Wisata Budaya Islam. Materi ini, tema ini asik sekali, mudah-mudahan tidak hanya ini bukan yang pertama dan terakhir. Nanti ada obrolan-obrolan lain yang bisa memantik juga, memberikan inspirasi, membuat kita bergerak gitu. Tadi ada banyak potensi Muhammadiyah besar gitu. Iya, gede. Modal nama itu udah gampang dijual. Iya. Oke, ya biar nanggung aja hari ini ya, biar nanti besok-besok kita ketemu lagi dengan Pak Aris Winarno. Terima kasih banyak Pak Aris Winarno untuk kehadirannya, sudah berbagi. Ini ahli sejarah dan teman-teman yang sudah bergabung di Zoom meeting, yang sudah mengikuti kami lewat live YouTube dan juga di akun Facebooknya Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Acara ini terselenggara kerjasama Lembaga Kebudayaan Pimpinan Pusat Aisyah
dan juga pimpinan pusat Majelis Tabligh Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih, ketemu lagi di Senin depan podcast Dialog Dakwah Budaya. Saya Rosa Azhar pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.